Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau sopan hati. Ini adalah hari terakhir Remoka di minggu ini. Mari kita hargai keberadaan Tuhan. Kita hargai kedaulatan Tuhan. Karena Dialah yang berdaulat atas kehidupan kita. Mari kita nikmati Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena perbuatan-Mu yang besar dan ajaib. Kami ada pada pagi hari ini karena kasih-Mu. Kami dapat menyembah-Mu pada pagi hari ini. Semua karena kasih-Mu. Kasih-Mu yang membawa kami terjerat dalam hati-Mu. Satu minggu sudah kami jalani. Ada duka, ada sukacita. Tapi kami ada hingga saat ini. Semua karena Engkau ya Tuhan. Semua karena Tuhan. Saya berdoa pada pagi hari ini, kiranya Tuhan membawa kita kepada pengenalan demi pengenalan akan Allah semakin dalam, semakin dalam. Doa saya pada pagi hari ini, ya Tuhan, berikanlah kepada kami pencerahan, agar kami mampu menangkap isi hati-Mu, agar kami mampu menangkap setiap hikmat yang Tuhan berikan, agar kami mengerti ya Tuhan setiap rencana dan rancangan-Mu. Mari kita menyembah. Mari kita memuji-muji Tuhan. Mari kita tinggikan nama-Nya. Kudus, kuduslah Tuhan. Mari kita memuji-muji Tuhan. Marilah kita merenungkan
kita mengingat-ingat semua kebaikan dan kebajikan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Sebab Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita, sehingga kita terlepas dari kebinasaan. Dipuaskannyalah mulut kita sepanjang hari ini dengan segala hal-hal yang baik, perkataan yang baik, serta ucapan syukur. Sehingga kekuatan kita pun dapat diperbaharuinya. Ada tertulis, pertama-tama ucapkanlah permohonan, doa syafaat, serta ucapan syukur. Mari kita ambil bagian. Ambil waktu sejenak untuk merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita? Apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita? Untuk itu, hai jiwa, bersukacitalah karena Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kita bergantung pada Tuhan, maka kita pasti memiliki cara berpikir yang baru. Generasi-generasi yang baru yang Tuhan bangkitkan memiliki cara pikir yang baru. Sebab Tuhan adalah sumber berkat. Dan Tuhan inginkan berkat itu mengalir. Dan kitalah yang dijadikan saluran berkatnya kepada semua makhluk ciptaan. Harta di dunia ini hanya sarana saja, bukan Tuhan kita di dunia ini yang mengatur hidup kita. Lukas 6 ayat 30 menuliskan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Tuhan ingin Bapak Ibu menjadi sumber berkat, menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Karena Tuhanlah yang menjadikan kita sumber berkat di dunia ini. Seperti sungai yang susul menyusul, yang melimpah meluap dari sumber mata air kehidupan, yang
tidak pernah berhenti. Lukas 12 ayat 15 menuliskan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Seperti kata Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jika kita dahulu menilai menurut ukuran manusia, marilah kita sekarang tidak lagi menilai-nilai menurut ukuran manusia. Lukas 6 ayat 38 menuliskan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jika kita mengukur saudara kita menurut ukuran kita, maka ukuran yang kita gunakan untuk mengukur saudara kita akan diukurkan Tuhan kepada kita. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu pun akan diberi. Lepaskanlah pengampunan. Lepaskanlah damai itu. Lukas 16 ayat 13 menuliskan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang dipercayakan mengembalakan domba-domba Tuhan, sudah seharusnya kita tidak perlu bergantung kepada harta dunia untuk menjadi pekerja Tuhan. Karena itu percayalah, dengan iman yang teguh, Tuhan pasti menyediakan semua yang diperlukannya. Bahkan 100 kali lipat dari yang sudah ditinggalkannya.
Kejadian 1 ayat 31 menuliskan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ketika Tuhan Allah menciptakan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu lahir di bumi ini, mungkin Bapak Ibu berpikir Bapak Ibu lahir di keluarga yang salah, dengan orang tua yang salah, keadaan yang salah. Akan tetapi ketika Bapak Ibu lahir di bumi ini, Tuhan Allah melihat bahwa itu sungguh amat baik. Hanya kepada Bapak Ibu lah Tuhan mempercayakan bumi dan segala isinya ini. Hanya kepada Bapak Ibu lah Tuhan melihat yang pantas menggambarkan keluarga Allah di bumi ini. Ketika Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah dan sempurna, sebelum Tuhan Allah mengutus manusia untuk bekerja mengelola isi bumi, maka pekerjaan yang terutama adalah duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya terlebih dahulu. Itulah yang dimaksud dengan kalimat jadilah petang dan jadilah pagi. Petang adalah waktu orang beristirahat. Pagi adalah waktu orang bekerja. Tuhan ingin kita beristirahat di dalam bait-Nya terlebih dahulu. Sebelum kita mengerjakan segala sesuatunya di bumi ini. Untuk itulah Tuhan berkata kepada Marta bahwa Maria sudah mengambil posisi yang terbaik, duduk diam di kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya terlebih dahulu. Melayani Tuhan bukan berarti harus segera pergi keluar dengan berkeliling ke sana kemari memberitakan Injil. Tapi duduk di kaki Tuhan untuk belajar mendengarkan suaranya, beristirahat terlebih dahulu, barulah setelah itu bertindak sesuai dengan perintah-perintahnya. Pemulihan total telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan menebus kita dari segala kutuk dan menempatkan kita bersama Dia di sisi kanan Allah Bapa dan mengangkat kita menjadi pemilik bersama, pewaris bersama Yesus dari seluruh kerajaannya.
Bapak Ibu juga termasuk di antara mereka. Dipanggil menjadi milik Kristus. Di dalam Kristus kita telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa pada pagi hari ini untuk Bapak, Ibu, Saudara yang hadir. Allah yang memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tuhan kita, Allah yang setia. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai kita sepanjang hari ini. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kita dalam segala penderitaan kita, sehingga kita sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kita terima dari Allah. Sebab kita telah menerima berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikianlah pula Kristus menerima penghiburan berlimpah-limpah. Amin. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan karena seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tuhan telah memberikan berkat
kepada Bapak, Ibu, dan saya melalui perantara anaknya, Yesus Kristus. Jika kita anak, maka kita juga adalah ahli waris. Efesus 1 ayat 4 menuliskan, sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Mari kita mengambil sikap hormat di depan Tuhan. Mari kita buka hati bagi Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu sekalian. Saya mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan dalam berita Injil, mulai dari hari pertama hingga sekarang ini. Memang sudah sepatutnya saya berpikir demikian. Akan Bapak Ibu semua. Sebab Bapak Ibu semua ada di dalam hatiku. Dan oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia Allah yang diberikan kepadaku. Untuk membela dan meneguhkan berita Injil. Titus 1 ayat 2 menuliskan, dan berdasarkan pengharapan
akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijadikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Paulus adalah pemberita Injil. Paulus memberitakan Injil dari kota dan daerah. Sebab Injil adalah berita baik bahwa Yesus mati untuk orang yang berdosa. Tujuannya adalah karena karunia keselamatan. Sebab Injil adalah rahasia. Injil adalah kekuatan Allah. Jika Kristus tinggal di dalam Bapak Ibu, maka keberadaan Bapak Ibu menjadi kabar baik bagi orang-orang yang kita jumpai. Apakah keberadaan kita menjadi kabar baik bagi mereka? Apakah mereka melihat Yesus tinggal di dalam kita? Apakah mereka mengenal Kristus melalui hidup kita? Ketika Bapak, Ibu, dan saya melekat pada iman anak Allah, maka dengan kasih karunia-Nya kita akan diberi kemampuan untuk memberitakan Injil atau kabar baik yang datang dari Allah. Injil adalah firman Allah dan kabar sukacita yang begitu dekat dengan kita. Injil adalah sarana manusia kembali kepada rancangan Allah. Kita telah ditebusnya. Kita telah dipindahkannya kepada posisi awal manusia diciptakan. Mari kita deklarasikan bersama-sama. Kita perkatakan bersama-sama. Mari kita perkatakan dengan suara yang keras. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuhku telah ditebus, disucikan, dibenarkan oleh darah Yesus. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Aku tahu bahwa tubuhku adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam aku. Roh Kudus yang aku peroleh dari Allah, dan bahwa aku bukan milikku sendiri, karena aku telah ditebus. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya saya beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Biarlah itu aku katakan
Aku yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Aku telah dicuci. Tetapi karena aku hidup dalam terang, sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka aku beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan aku dari segala dosa. Aku telah dikuduskan dengan darah Yesus. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan aku, umatnya, dengan darahnya sendiri. Anggota-anggota tubuhku adalah senjata kebenaran. Dan aku tidak menyerahkan anggota-anggota tubuhku kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi kuserahkan diriku kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Maka aku serahkan anggota-anggota senjata kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Mari kita katakan dengan iman, dengan suara yang keras, siapakah akan menggugat aku, orang pilihan Allah? Allah yang sudah membenarkan aku. Siapa yang menghukum aku? Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagiku. Dan aku mengalahkan iblis oleh darah anak domba Allah dan oleh perkataan kesaksianku. Karena aku tidak mengasihi nyawaku sampai ke dalam maut. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tubuhku untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuhku, yang digunakan untuk senjata kebenaran, yang diserahkan Tuhan untuk pelayanan dan kemuliaannya. Katakanlah kepadaku, demi Engkau yang hidup. Demikianlah firman-Mu, Tuhan, bahwasanya seperti yang aku katakan di hadapan-Mu, demikianlah akan Engkau lakukan kepadaku. Demikianlah firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu. Firman tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi firman akan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dan berhasil apa yang Engkau suruhkan kepadaku. Amin. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Dan saya menangkap ada di antara kita yang mengalami hati kesendirian, merasakan sendiri
sebatang kara sunyi, mulai merasa lelah, Tuhan adalah sumber pengharapanmu. Ia adalah kekasih hatimu. Ia memegang tanganmu dengan tangan kanannya. Izinkan Roh Kudus yang menyembuhkan luka hatimu, mengisi kesendirianmu. Rasakan kasih-Nya. Jika ada di antara Bapak Ibu yang mengalami sakit kaki di bagian kanan, di punggung kaki, aku perintahkan setiap otot-otot jadilah lentur saat ini, dan kembalilah kepada posisinya. Setiap aliran-aliran darah menjadi lancar sekali, engsel-engsel kembali berfungsi dengan normal. Jika ada di antara Bapak Ibu, di antara kita semua yang bagian tengkuk leher belakang di bawah kepala mengalami sakit sekali, pegang bagian yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Surga menggunakan tangan Bapak Ibu menjadi media kesembuhan. Sebab apa yang dipegang disembuhkan. Dan juga jika ada di antara kita semua yang mengalami rasa pahit di lidah, di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah pulih, jadilah sembuh. Tuhan adalah sumber kesembuhan. Semua sakit di tangan, di kaki, di pinggang, lambung, di tengkuk, di pundak, ayo terlepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Termasuk sakit dompet, ayo terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Lambung, kantong yang merasa sakit, jadilah pulih. Mari kita ambil waktu sejenak berdoa untuk negara ini yang segera memasuki tahun politik, tahun pilpres. Kita berdoa
Damai sejahtera ada pada negara ini. Damai sejahtera ada pada bangsa ini. Mari kita berkati bangsa ini. Mari kita berkati bangsa ini. Angkat suaramu. Berdirilah di depan Tuhan dan berkati bangsa ini. Kita berdoa biarlah presiden yang mendatang adalah benar-benar pribadi yang dipilih Tuhan. Pribadi yang takut akan Tuhan. Namun bukan kehendak kami yang jadi ya Tuhan, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Sebab kami tidak lagi mau membatasi Engkau bekerja. Saya mau berdoa untuk para ibu-ibu di tempat ini. Untuk para wanita di tempat ini. Disempurnakanlah tulangmu, punggungmu, pinggulmu. Disempurnakanlah kaki-kakimu. Karena kaki-kaki yang Tuhan berikan dalam kesempurnaan, gunakanlah untuk berlutut, mendoakan para suami, Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Bila apa yang kami renungkan, apa yang kami katakan boleh termaterai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cuaca yang baik, untuk jaringan yang baik, untuk setiap peralatan yang kami gunakan dengan baik. Semua tidak lepas dari kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat kedua tangan kita. Untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera sepanjang hari ini. Dipuaskanlah mulut kita sepanjang hari ini dengan perkataan yang baik, dengan hal-hal yang baik. Hadapilah hari ini dengan begitu antusias, karena rahmat Tuhan telah tercurah bagimu. Minyak yang baru tercurah bagimu. Penghidupan dari Tuhan tercurah bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Sebab Tuhan ada bersama-sama denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin.